Kalau sekarang umur kalian 20-30 tahun, tentu kalian sangat tidak asing dengan realitas di mana kalian udah kerja keras, pagi ketemu sore, pagi ketemu maghrib, tapi gaji kalian udah habis bahkan di pertengahan bulan. Biaya hidup makin naik, lapangan kerja makin sempit, tunjangan kalian mungkin banyak yang kepotong karena efisiensi, PHK di mana-mana, dan mungkin hampir tiap bulan kalian ada momen-momen untuk mikir, bulan ini cukup nggak ya? Dan di tengah semua tekanan itu, teman-teman, ketika kalian pulang kerja lagi capek-capeknya mungkin, terus kalian buka TikTok, disitulah mungkin ego kalian kena tuh, ketika kalian nonton para woman-woman TikTok yang dengan santainya bilang, cowok yang cuman bisa bayarin makan, cowok yang cuman bisa antar jemput, itu nggak cukup. Minimal beliin iPhone lah. Nggak ada cewek matre, yang ada cowok kere. Cowok gaji UMR nggak layak dicintai. Cowok yang gaji UMR nggak usah pacaran dulu deh. Berarti cowok yang gaji UMR nggak pantas mendapatkan cinta? Nggak pantas banget, Kak. Terus satu lagi, Kak. Apa tuh? Apalagi gajinya dibagi sama keluarga. Udah, skip kata gue. Sulit ya, makin sulit. Dan emang belakangan ini lagi lumayan naik lagi ya istilah permatrian dan perstandar TikTokan ini. Cuman yang bikin gue tertarik untuk ngebahas bukan pada kenapa video-video yang tolol-tolol ini bisa viral, tapi lebih kepada kenapa orang-orang yang paling keras teriak-teriak soal standar tinggi ini justru malah bukan cewek-cewek yang kelihatan bonafit, tapi malah mereka yang terlihat tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Cuma sebelum kita ngomong lebih jauh soal permatrian dan perstandar TikTokan ini, coba kita cek dulu realitas ekonominya deh. UMR di Jakarta aja teman-teman, yang sering kali dianggap orang-orang sebagai kota dengan sejuta kemakmuran, itu cuma 5,7 sekian teman-teman. 5.700.000 sekian. Buat orang-orang daerah yang belum mencicipi kehidupan di Jakarta, kedengarannya emang lumayan. Cuman masalahnya teman-teman, di saat yang sama, biaya hidup juga naik 8-10% per tahun. Artinya apa teman-teman? UMR itu bukan standar kemakmuran, itu adalah standar minimum untuk bertahan hidup. Dan banyak sekali cowok-cowok umur 20, 30, atau bahkan 40 yang masih bertahan di range gaji segitu. Itu baru kita ngomongin gaji untuk mereka para pekerja formal. Masalahnya teman-teman, banyak dari orang-orang di zaman sekarang, lulusan-lulusan baru atau bahkan umur 30-an kayak gua, yang bahkan belum nyampe ke sana. Tingkat pengangguran untuk usia 20-an itu mencapai 16,6%. Naik 3 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jadi yang kerja kantoran belum tentu makmur, yang nganggur juga banyak. Ditambah lagi teman-teman, 57,7% angkatan kerja Indonesia hari ini itu berstatus pekerja informal. Artinya mereka kerja tanpa kontrak kerja yang jelas, tanpa jaminan BPJS, dan tanpa jaminan apakah bulan depan mereka akan punya penghasilan lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman, hari ini banyak sekali pria-pria Indonesia yang kerja keras cuma buat makan, cuma buat bisa bayar kos, cuma buat bertahan hidup, bukan untuk mencapai kesejahteraan. Dan brengseknya, di tengah kondisi itu, di tengah realitas yang makin menyakitkan, ada nih segelintir para princess-princess TikTok yang bilang kalau bisa bayarin makan itu nggak cukup. Antar jemput doang itu nggak cukup, masih kurang, itu cuman basic. Minimal lu harus beliin iPhone, baru boleh bangga, baru boleh seneng, baru boleh merasa cukup sebagai laki-laki. Dan itulah ironinya Pak, standar-standar langit ini lahir dari aplikasi yang dihuni oleh mayoritas kalangan menengah ke bawah, atau bahkan mayoritas kalangan bawah. Mereka nggak tahu entah gimana caranya ngeset standar yang begitu tinggi, yang mungkin belum pernah mereka alami seumur hidup mereka. Rumahnya di gang-gang sempit tapi pengen cowok bermobil. Terus kira-kira gimana caranya standar halu ini bisa jadi agama baru bagi para princess-princess TikTok? Nah, disinilah echo chamber sosial media ini bekerja dengan cara yang paling berbahaya, teman-teman. Yang mana algoritma TikTok itu tidak mendorong konten yang benar. Mereka mendorong konten yang ditonton sampai habis dan bisa memancing reaksi. Dan tren-tren cewek-cewek matri ini, mereka bisa memancing dua reaksi itu sekaligus, teman-teman. Mereka bisa memancing cewek-cewek yang setuju dan merasa divalidasi,
Dan mereka juga bisa memancing cowok-cowok yang tersinggung dan ikut komen. Tapi yang lebih berbahaya dari itu bukan cuman reaksinya aja teman-teman, tapi pada efek akumulasinya. Dimana pengulangan konten dalam klaster penonton yang diulang-ulang, itu akan menciptakan sesuatu yang bernama false consensus bias. Atau persepsi palsu yang menganggap bahwa opini yang sering muncul di FYP lu, itu adalah opini semua orang. Pertama mungkin lu nonton satu video yang bilang kalau standar matre ini wajar. Karena lu nonton video itu sampai habis, akhirnya muncul 3 video lagi. Lu tonton dengan berbagai konten yang intinya sama, kalau standar permatrian ini wajar. Lu tonton semuanya, muncul lagi lebih banyak. Dan akhirnya, otak kita tidak lagi memproses itu sebagai pendapat dari segelintir orang. Otak kita pelan-pelan akan mulai percaya bahwa memang itulah standar yang berlaku bagi semua orang. Karena di kepala kita, oh semua orang bilang gini, berarti ini yang benar. Padahal yang terjadi bukan mayoritas setuju, tapi itu karena kita sudah terlalu lama hidup dalam gelembung konten yang sama. Dan disitulah jarak antara standar TikTok dengan realitas kehidupan itu makin lebar. Orang-orang yang hidupnya jauh di bawah standar normal akan terus-terusan diekspos oleh konten-konten yang mengatakan kalau standar-standar yang jauh dari kondisi mereka ini normal. Bukan karena standar itu masuk akal atau realistis, tapi karena standar-standar goblok ini selalu didorong oleh algoritma, sampai akhirnya standar halu ini rasanya nyata. Cuman lucunya teman-teman, kalau kalian bayangin siapa orang-orang yang paling pantas untuk bikin konten-konten matre ini dengan percaya diri, lo mungkin akan membayangkan seorang cewek yang hidupnya udah mapan, pekerjaannya bonafit, penghasilannya cukup oke. Pokoknya orang-orang yang memang punya cukup alasan untuk ngeset standar yang tinggi. Tapi realitanya teman-teman, itu kebalikannya. Ada sebuah konsep psikologi yang disebut dengan Dunning-Kruger Effect. Gue sih bacanya kayak gitu ya, kalau salah nyebutnya ya maaf. Yang artinya orang dengan kemampuan yang rendah cenderung melebih-lebihkan kemampuan dan posisi mereka dibandingkan dengan orang-orang yang beneran kompeten. Artinya, semakin sedikit apa yang dia punya, maka semakin merasa layak dia untuk mendapatkan segalanya. Dan itulah yang terjadi pada princess-princess TikTok itu. Bukan cewek-cewek yang memang punya value, memang punya pekerjaan yang bonafit, memang punya gaji yang oke, yang ngeset standar-standar goblok seperti ini. Tapi justru mereka yang hidupnya nggak kemana-mana, yang posting dari kamar kos yang murah, yang penghasilannya belum cukup buat hidup sendiri, atau bahkan belum punya penghasilan sama sekali. Yang mungkin mukanya biasa-biasa aja, tapi dengan penuh keyakinan mereka bilang kalau cowok yang nggak bisa memenuhi semua keinginan cewek itu berarti mereka nggak layak, mereka cowok miskin, mereka nggak layak dicintai, yang cuma bisa bayarin makan doang, cuma bisa antar jemput doang, itu belum cukup, itu basic doang, minimal beliin iPhone. Coba kalian analisa deh bentukannya kayak gimana, pasti lu ngerti maksud gue deh. Sementara cewek yang beneran bonafit, mereka memang juga punya standar yang tinggi. Cuman gue yakin, cewek yang beneran bervalue nggak akan posting itu di TikTok dengan bangga, dengan nada-nada satir. Nggak akan dengan gampangnya ngepost itu di kamar kos yang sempit dan murah. Karena mereka punya kualitas berpikir yang matang. Mereka tahu mana yang layak di-share dan mana yang enggak. Mereka tahu mana yang norak dan mempermalukan diri sendiri dan mana yang enggak. Dan tentunya mereka juga tahu betul bahwa standar itu harus sebanding dengan apa yang mereka bawa di dalam sebuah hubungan. Artinya apa teman-teman? Yang namanya matre itu nggak salah. Matre itu emang bener kodratnya cewek, karena kodratnya cowok itu provider. Jadi matre itu boleh. Boleh-boleh aja cewek jadi matre itu boleh. Selama dia layak. Kalau lu seorang cewek yang udah punya pekerjaan yang bonafit, hidup lu mapan, penghasilan lu oke, karir lu jelas, dan lu bisa memenuhi segala keinginan lu dari hasil jerih payah sendiri karena lu punya value, maka jangan pernah jatuh cinta dengan seorang pria yang kampungan ketika lo ajak fine dining. Karena dengan semua hal yang lo punya, maka lo sangat berhak sekali punya standar tinggi dalam memilih pasangan. Artinya lo layak untuk, ya let's say kalau lo mau bilang itu matre, ya udah matre. Lo layak untuk matre karena lo tahu apa yang lo bawa dalam sebuah hubungan.
Artinya lu yang udah susah payah membangun karir dan membangun hidup lu sendiri sangat berhak untuk dapat pasangan yang minimal sepadan. Jangan pernah habiskan waktu lu hanya untuk cowok yang bisanya cuma minta-minta doang. Karena di titik itulah biasanya kehidupan seorang cewek yang bonafit itu runtuh. Cuma karena manipulasi dari cowok mokondo. Jadi masalahnya bukan pada standar tingginya, teman-teman. Standar tinggi dan rendah itu relatif. Masalahnya adalah ketika standar-standar itu tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan. Dan diposting dengan bangga di TikTok, dengan background kamar yang sempit dan murah, seolah itu adalah sesuatu yang patut dirayakan dan dibanggakan. Jadi pada akhirnya, teman-teman, ini udah bukan lagi tentang perdebatan antara cowok dan cewek, tapi ini tentang jarak yang makin lebar antara apa yang terjadi di sosial media, terutama di TikTok, dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, dengan realitas ekonomi hari ini. Standar TikTok dan realita itu ibarat bumi dan langit, teman-teman. Dan yang paling berbahaya dari standar-standar goblok ini, itu bukan sekedar videonya aja, tapi ketika orang-orang udah mulai percaya bahwa standar-standar goblok ini adalah standar yang berlaku di dunia nyata, dan akhirnya bikin orang membangun harapan di atas itu, dan ngambil keputusan hidup di atas standar-standar goblok ini. Dan itu udah banyak sekali terjadi, teman-teman. Udah banyak pasangan-pasangan yang udah menikah bahkan yang cerai cuman gara-gara standar TikTok. Padahal yang bikin konten belum tentu berprinsip seperti apa yang dia posting. Bisa jadi dia cuman mancing keributan demi engagement doang. Jadi ya saran gue sih, kalau kalian nggak punya kepentingan yang banget-banget ya, uninstall TikTok sih nggak masalah sih. Gua pun kalau nggak ada kepentingan buat nyari-nyari bahan buat konten kayak gini juga nggak akan install TikTok. Jadi, ya itu sekedar opini gue, teman-teman. Dan yang namanya opini bisa salah, bisa bener. Dan kalau kalian punya opini lain tentang apa yang kita bahas hari ini, silahkan komen aja di bawah. Kita diskusi di sana. Memang belum tentu gue balas, tapi udah pasti gue baca. Tenang aja, teman-teman. Gue baca satu-satu kok komennya. Jadi apapun itu silahkan tulis di komen, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.